we're here, different paths to take, but together now we'll make no mistake. A vision so clear, a future we create. Aku terjebak dalam gelora sesaat. Godaan belanja yang menghanyutkan. Setiap barang yang kulihat seolah memanggil, menawarkan kebahagiaan sementara. Namun setelahnya ada kehampaan yang tertinggal, ruang yang tak terisi. Dampaknya aku merasa terbelenggu dalam kecanduan yang tak terlihat. Namun aku sadar, aku tak ingin terus terperangkap. Aku bertekad untuk melepaskan diri, untuk menemukan kedamaian dalam pengendalian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeah. Waduh, kelihatan teman-temannya di sini ini sangat-sangat semangat gitu ya. Iya, Bu. Bisa dilihat dari wajah-wajahnya yang sangat berbinar-binar ini, Oh, yang iya, Bu. menunjukkan Masya Allah. kebahagiaan gitu. Oke, tentunya bahagia sekali ya hari ini ya. Iya, Bu. Bahagia ya. Iya, Bu. Oke, nah ini mumpung ini masih di awal-awal, ibu juga belum tahu satu-satu dari kalian ini namanya siapa aja gitu. Tentunya kalian juga ada yang belum tahu saya gitu ya. Iya, Bu. Nah, oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama ibu Novanda. Bukan dari Ibu Novanda aja gitu. Nah sekarang pengen tahu nih, sebenarnya saya udah ada nama-nama dari teman-teman, tapi belum tahu ini namanya siapa gitu. Ini bisa saya absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, Aulia Retno, saya ibu. Oke, panggilannya aja. Panggilannya aja. Halo. Kenal. Oke, Fatan Aflahu. Saya Bu. Ya, panggilannya Fatan. Pakan. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya Ilham Bahia. Saya Bu. Panggilannya Ilham. Ilham. Halo. Halo, Ilham. Malu saya Bu. Malu dia. Selanjutnya Muhammad Emil. Saya. Oh saya, kamu ya. Panggilannya Emil. Halo, Emil. Oke, selanjutnya Nimas Julita. Saya Bu. Panggilannya Nimas. Halo, Nimas. Yang selanjutnya Nina Aisyatu. Saya Bu. Panggilannya Nina. Iya benar. Oke. Halo. Nah, kemudian Novantia Eka. Saya Bu. Panggilannya Tia. Tia. Oh, halo. Yang terakhir Septian Wahyu. Panggilannya Septian. Wahyu. Wahyu. Ini benar-benar teman-teman baru ketemu hari ini gitu ya. Halo. Iya. Baru semangat. Saya kelas sama dia sih Bu. Iya sih. Iya. Oke, meskipun sama-sama baru ketemu, kalian di sini semoga bisa terus kompak gitu ya. Tadi juga Amin. bilang keren, sudah sangat kompak di awal itu sama-sama baru ketemu. Iya. Ya, oke, keren. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kegiatan kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita apa? Berdoa. Berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa nih? Wahyu. Panggil aja. Oke, silakan Wahyu. Oke, sebelum memulai bimbingan kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Wahyu. Sama-sama. Sudah memimpin berdoa. Oke, teman-teman, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup WA dan kemarin sore gitu ya. Hari ini kita akan melakukan apa? Bimbingan kelompok. Oke, ternyata masih ingat ya? Masih ingat, Bu. Nah, tentunya dalam bimbingan kelompok pastinya akan ada topik-topik yang akan kita bahas nih. Kira-kira Iya. Kita akan bahas apa nih? Tenang belanja. Belanja, apa lagi? Apa ya? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, apa lagi? Belanja yang banyak. Belanja yang banyak. Boros, boros, boros. Oh iya. Adakah yang ingin menebak lagi? Kalau bahasa TikToknya sih impulse buying. Nah, betul sekali. Iya, betul banget ya. Oke, jadi betul apa yang dikata Mas Ilham Iya. tadi. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang impulse buying. Oh. Sebelumnya
itu yang beli sesuatu yang nggak direncanakan. Betul sekali. Oke, jadi impulse buying itu adalah perilaku membeli barang tanpa direncanakan gitu ya. Dan itu tanpa mengetahui dampaknya seperti apa. Intinya itu adalah sesuatu yang berlebihan. Siap. Nah, dalam membahas topik ini nanti, kira-kira kita akan membahas dengan cara seperti apa nih? Apa ya? Apa ya? Games. Kurang tepat. Kalau diskusi, nyerempet kurang gitu lagi. Apa ya? Apa ya? Nyerempet loh. Drama, bukan ya? Bukan. Itu. Apa bapak mau diskusi langsung? Nah, jadi yang akan kita lakukan setelah ini adalah yang namanya think, pair, and share. Oh, udah pernah itu. Sudah pernah? Belum. Saya belum. Belum. Oke, jadi ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah gitu ya. Jadi saya jelaskan singkat saja ya. Jadi think, pair, and share itu adalah salah satu teknik dalam pembimbingan kelompok. Di mana nanti kalian akan memberikan suatu fenomena. Tentunya kita akan nanti membahas tentang impulse buying ya. Nantinya kalian akan berpikir bagaimana fenomena itu terjadi. Kemudian selanjutnya kalian akan diberi kesempatan untuk berpasangan dua orang. Nah, kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab, kalian diskusikan bersama tim kalian masing-masing. Nah, setelah itu kalian akan diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Oke, sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Belum sih, Bu. Cukup. Oke, sebelum memulai ke kegiatan inti, sepertinya kok ada yang kurang semangat, kurang kayak masih ngantuk-ngantuk gitu. Gimana kalau misalkan kita main games terlebih dahulu? Boleh sekali. Oke, jadi di dalam games ini silahkan berpasangan dua orang sampingnya aja. Ya, silakan. Setiap pasangan siapkan satu bolpen. Boleh. Jadi perhatikan baik-baik. Saya akan ada 3 instruksi. Yang pertama adalah clap, yang kedua adalah boom, yang ketiga adalah pack. Nah, jadi ketika saya bilang clap, maka kalian tepuk sekali. Ketika saya bilang boom, maka kalian tepuk lagi satu kali. Ketika saya bilang pen, maka setiap pasangan berebut pulpennya. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Mulai? Bisa. Oke, clap, 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 boom, clap, boom, clap, boom, pen. Satu kali lagi, satu kali lagi. Clap, boom, boom, clap, pen. Siapa nih yang 2 kali? Saya 2 kali. Oke, sepertinya teman-teman sudah semangat, sudah fokus, gitu ya? Sudah. Nah, jika seperti itu langsung saja kita mulai, begitu ya? Nah, di sini saya ada 2 kotak. Wah, apa itu? Nah, yang ini namanya yellow box. Yellow. Nah, yang ini Red box. Oke, ada yang tahu isinya apa nih? Jadi di yellow box ini isinya adalah statement card. Apa itu statement card? Betul sekali, ternyata pinter-pinter ya teman-teman. Saja, Bu. Yang kedua ini isinya red box ini adalah ada yang namanya question card. Apa nih? Luar biasa. Jadi nanti di yang pertama nanti kalian akan ibu beri di apa namanya statement card ini akan ibu bagikan ke teman-teman. Kemudian ini yang tahap keduanya nanti akan mengambil kartu dari sini itu ya. Oke, Bu. Oke, sudah siap untuk kita berdiskusi? Sudah. Oke. Sekarang silahkan. Oh ya, sebelum ibu memulai untuk membuka apa namanya tadi? Nah, tadi kan yang kita singgung di awal kita akan membahas tentang impulse buying. Nah, apakah dari teman-teman sendiri ada yang pernah mengalami atau mungkin melihat di lingkungan sekitar tentang fenomena itu? Pernah. Melihat dan mengalami. Melihat dan mengalami. Kemudian ada lagi? Mengalami sih Bu. Mengalami ya. Oke, jadi teman-teman beberapa
beberapa ada yang pernah mengalami dan juga ada yang pernah melihat di mas kita. Iya. Oke. Nah, untuk memperjelas terkait dengan bagaimana impuls bayi itu terjadi dan bagaimana dampaknya serta bagaimana cara kita untuk tercegah dari hal tersebut. Nah, sekarang bisa kita mulai nih. Nah, ini di sini ada, saya silakan 4 orang untuk mengambil Saya. statement kan. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Silakan. Jadi Yang kedua, waduh sebelah sini semua ini. Ini bu, satu bu. Oke, siapa di sini? Oke. Nah, silakan siapa yang mau membacakannya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, silakan. Kurangi perilaku konsumtif dari berbelanja karena FOMO, termakan iklan, diskon dan hal menarik lainnya. Perhatikan kebutuhannya bukan sekedar menuruti keinginan. Iya sih Bu, saya sudah mulai memblokir iklan nggak penting. Misalnya saya gampang banget ini apa tergoda oleh iklan-iklan. Jadi, saya sudah uninstall Shopee Bu. Keren loh. Kalau dari Mas Ilham sendiri karena sempat mengalami hal tersebut, Iya. tetapi sekarang sudah mampu untuk berupaya mencegahnya gitu ya. Alhamdulillah sudah lebih baik Bu. Sudah lebih baik Iya. meskipun Kadang-kadang saya reward. gitu. Tapi sudah mulai mengurangi ya. Sudah sangat mengurangi. Sangat mengurangi, bagus sekali. Gimana kalau teman-teman yang lain? Keren sih, keren sih. Kalau install Shopee loh. Iya, Shopee loh. Install loh dia. Tapi nggak belanja di TikTok kan? Enggak dong. Tokopedia. Oke, bagus sekali. Nah, yang kedua, siapa Saya. yang kedua? Atur keuanganmu dengan baik, atur keuanganmu dengan cara memisahkan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan pengeluaran lainnya agar terhindar dari pemborosan. Mas Emil. Menurut saya benar banget sih Bu, kan kalau kita nggak mengatur keuangan, tidak membagi keuangan untuk yang pokok, tabungan, dan pengeluaran lainnya, nanti kita ketika belanja, kita membeli sesuatu, nggak terasa tiba-tiba uangnya habis. Iya, benar banget. Oke, jadi mengatur keuangan itu juga sangat diperlukan ya teman-teman. Iya, betul. Supaya kita tercegah dari yang namanya apa tadi? Impuls bayi. Nah, apakah teman-teman setuju dengan Setuju. Sangat setuju. Oke, silakan yang ketiga. Siapa yang saya dulu? Silakan ya. Jadi yang saya itu ada kontrol diri adalah kunci. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu, apa aku benar-benar membutuhkannya atau hanya keinginan mata saja. Jadi ini sering terjadi Bu pada saya, apalagi kayak lapar mata gitu, apalagi FOMO. Nah, setelah menerapkan kontrol diri itu, jadi saya kayak tahu, oh ini nggak usah aku beli, ini harus aku beli gitu. Oke, jadi intinya kontrol diri itu penting ya. Iya. Seperti yang terjadi di Mbak Aca tadi ya, seperti kayak FOMO, itu bisa tercegah dengan adanya kontrol diri. Iya. Oke, gimana dari teman-teman yang lain? Ya benar sih Bu. Kontrol diri untuk nggak jalan-jalan ke mall. Karena bisa kalau jalan-jalan ke mall kan akhirnya beli. Iya. Walaupun niatnya nggak beli. Iya. Oke, kira-kira semuanya sepakat ya dengan Sepakat. Oke, sekarang yang terakhir. Hak saya. Buat daftar prioritas, buat to-do list barang apa saja yang kamu butuhkan berdasarkan prioritas kebutuhanmu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembelian impulsif. Nah, jadi ini sudah saya terapkan Bu. Jadi saya buat to-do list barang-barang yang saya butuhkan buat saya. Jadi untuk barang-barang yang saya butuhkan ya nggak saya masukin Bu. Takutnya boros. Oke. Jadi menentukan skala prioritas. Iya. Jadi menentukan barang-barang apa saja yang kita butuhkan gitu ya, agar tidak boros gitu. Iya. Gimana kalau teman-teman yang lain? Apakah sudah menerapkan apa yang dikatakan Pak tadi? Sudah. Tapi Mau dicoba, mau dicoba. ada yang sudah, ada yang belum, tapi mau mencoba. Iya. Betul sekali. Nah, ini sudah semua? Sudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah kalian mendapatkan Geo Box yang isinya adalah sertifikat, kemudian sekarang Ibu minta kalian untuk berpasangan lagi. Ya, enggak? Iya. Ini sama belanja kan Bu ya? Gimana? Sama sebelahnya atau gimana? Terserah, mau gimana? Mau sama sebelahnya atau Sebelahnya. gimana? Oke, biar enak. Karena juga kalian baru kenal satu sama lain ya. Iya, Biar Bu. saling mengenal. Oke, jadi tugas kalian sekarang apa? Nah, sekarang Ibu minta setiap tim, setiap dua orang mengambil satu kartu yang ada di sini. Ayo. Nah, ya. Oke, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, itu disimpan dulu. Nah, kemudian itu adalah pertanyaan-pertanyaan
bucin. Gitu. Nanti hasil dari diskusinya sekalian tulis di sini, gitu ya. Ini perwakilan sekali saja. Nih. Nah, oke. Bisa dimulai? Bisa. Ibu beri waktu selama 7 menit. Silakan, silakan. Kita kembalikan ya Bu ya. Oh iya. Jadi mas, Ini benar. Apa ya? Udah? Aku sih mungkin nggak mau. Ini aja. Kalau aku kok lebih kayak lapar makan gitu ya. Hah? Ini. Iya. Iya, udah gini. Oke, apa Mas sudah selesai? Sudah. Ya, ada yang belum? Oke, saya tunggu nih. Sudah hampir selesai nih waktunya. Sudah Bu. Ya sudah. Oke, kelompok yang ini sudah. Sudah. Itu. Sudah. Nah, kelompoknya Mbak Fata, Mbak Ina sama Fata, Mbak Fata. Ibu. Halo Ibu. Caper kayaknya Ibu. Oh ya, apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang. Nah, karena kalian sudah mendiskusikannya dan juga sudah menuliskan hasil diskusinya di dalam LKPDP di My Besti ya. Sekarang Ibu silakan kalian untuk menyampaikan perwakilan dari setiap tim menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain hasil dari diskusinya. Saya udah. Oke, silakan. Nah, pertanyaan yang kami dapatkan tadi itu adalah tentang bagaimana ciri seseorang yang memiliki perilaku impulsif baik. Nah, menurut yang saya tahu dalam diri saya dan saya amati dari orang sekitar saya itu, dia itu membeli banyak barang, barang yang tidak penting, dan selalu belanja online, pergi jalan-jalan ke mall, terus bahkan dia tuh boros, gak punya tabungan gitu, sampai kalau misalkan udah gak punya uang bisa jadi terlilit hutang gitu, karena kebiasaan belanja tersebut kan kalau misalnya gak ada uangnya, saya dari mana kayak gitu. Oh Oke, iya. jadi dari timnya Mas Ilham sama Mas Emil tadi itu memperoleh pertanyaan bagaimana ciri-ciri. Tadi disampaikan kalau ciri-cirinya itu orang yang suka belanja berlebihan, Iya. sehingga mereka itu susah untuk mengontrol dirinya, sehingga berlebihan dan menghabiskan banyak uang, kayak gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman terkait hasil diskusi dari kelompoknya Ilham sama Emil? Iya. Aku setuju sih, Bu. dan benar. Iya, Nah, setuju. Oke, bisa dilanjut sekarang? Saya. Siapa dulu nih? Saya. Saya. Iya dulu. Oke, silakan. Oh gitu. Oke. Pertanyaan yang aku saya sama Fatan dapat ini, apa hal sederhana yang dapat dilakukan seseorang untuk mengatasi perilaku impulsif baik? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi ya Bu, aku tahu kita harus to-do list, buat to-do list. Terus yang kedua itu kita harus menghindari iklan. Jadi kalau ada iklan mending di skip aja gitu. Terus jangan FOMO. Yang penting itu jangan FOMO dan bisa kontrol diri. Oke, jadi menurut timnya Nina dan Fatan, bagaimana cara untuk menghindari itu? Yang pertama membuat to-do list, Iya. yang kedua hindari FOMO, Iya. kemudian memblokir iklan-iklan yang Iya. ada, gitu ya. Sama jangan tergiur barang diskon sama barang promo sih. Iya. Ini yang paling sering Itu. Apakah menurut teman-teman ada cara yang lain nih di luar dari cara yang disampaikan oleh kelompok tadi? Diterapkannya itu belanja bulanan aja Bu, jadi belanja sebulan sekali, nggak tiap hari belanja. Oh iya, bisa. Jadi nggak tiap hari belanja, diterapkannya 1 bulan sekali, biar pengeluarannya nggak banyak-banyak. Iya. Betul. Oke, ada lagi? Cukup. Nah, next ke tim yang selanjutnya. Oke, kelompoknya. Oke. Kalau pertanyaan dari yang kita dapat itu, menurutmu apa saja hal-hal yang mengakibatkan seseorang berbelanja secara berlebihan? Jadi dari kelompok kita itu, yang pertama itu adanya FOMO Bu. Terus kedua itu lapar mata, sama yang tadi dijelasin itu kurangnya self control. Jadi itu yang bisa mengakibatkan seseorang bisa berbelanja secara berlebihan. Oke, menurut hasil dari Nimas dan juga Wahyu, tadi apa yang mengakibatkan impuls bayi itu terjadi? Yang pertama ada kurangnya self control, Betul. kemudian dikarenakan FOMO, gitu. Iya, Dan juga apa namanya? Lapar mata. Lapar mata. Siapa di sini yang suka lapar mata? Saya. Ya. Apakah ada hal lain kiranya yang belum ditulis oleh kelompok yang itu merupakan akibat itu yang merupakan penyebab dari adanya impuls bayi? Iri. Iri. Ada tubuh orang-orang yang akhirnya dia FOMO tuh karena dia iri melihat orang lain beli baju baru, ikut ikutan tuh. Iya tuh karena aku juga
mendapatkan pertanyaan apakah benar jika seseorang berbelanja makanan dengan berlebihan juga termasuk dalam impulse buying? Iya Bu, karena tadi kan katanya Ibu itu membeli sesuatu yang berlebihan dan tidak direncanakan. Biasanya kan ada nih orang yang suka jajan-jajan, tapi tuh keadaannya nggak dimakan karena dia cuma lapar mata. Terus balik lagi nih kita FOMO dan kemakan iklan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi orang yang berbelanja makanan itu juga termasuk yang berlebihan, itu juga termasuk impulse buying. Oke, jadi menurut Nia Aca dan juga Iya, orang yang membeli makanan yang berlebihan, intinya sesuatu yang berlebihan, membeli yang berlebihan itu dapat dikatakan itu adalah impulse buying. Iya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya ibu, apalagi makanan yang viral di TikTok. Ini beli lapis lagi 700.000. Itu kalau nggak FOMO nggak beli gitu. Ada teman-teman yang sudah termakan Belum. Tidak. Sayang ya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian gitu ya. Dengan sayang-sayang ya uangnya. Iya. Supaya tidak digunakan dengan hal yang semestinya. Iya. Nah, oke, bagus sekali ya diskusi dari teman-teman tadi. Sangat luar biasa teman-teman dalam menyampaikan pendapatnya, diskusi dengan sesama timnya, dan juga banyak hal yang kita dapatkan dari hasil diskusi teman-teman ini tadi. Iya Bu. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya dengan sangat baik. Sebelumnya pertanyaan dong. Karena itu kayaknya sangat keren-keren gitu. I know Bu. Sangat kritis dan sangat terbuka wawasannya. Oke, nah, oh ya boleh dikumpulkan orang. Bu jauh. Di sini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang nih sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya, itu akan bertanya satu hal nih terkait dengan apa yang kita diskusikan ini tadi. Adakah yang ingin menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Saya deh Bu. Iya, Bu. Silakan. Oke, hari ini kan kita tadi udah bahas impulse buying nih Bu. Nah jadinya saya jadi ngerti nih apa-apa aja yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terus-terusan impulse buying. Kemudian juga kita juga dari tahu tuh tadi yang kita baca satu-satu tuh tentang fakta-fakta mengenai impulse buying. Gitu. Jadi saya bisa belajar Bu nanti supaya saya nggak jadi orang yang impulse buying. Oke, sekali ya. Dan betul sekali apa yang dikatakan Mbak Tia tadi. Jadi dari diskusi kita ini tadi kita mendapatkan banyak hal ya tentang apa itu impulse buying, terus kemudian fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar tentang impulse buying itu seperti apa gitu. Yang tentu saja hal seperti itu tidak baik untuk kita lakukan gitu ya. Dan jangan sampai itu terjadi ke kita semua. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah karena teman-teman tadi sudah berdiskusi dan saling berbagi pengalaman gitu ya. Maka sekarang kita lanjut ke pengerjaan self better worksheet. Apa itu? Ini jadi self better worksheet ini silakan saya kasih satu ya per orang satu. Jadi kalian silakan mengisi apa yang kalian dapatkan atau refleksi diri. Kemudian review. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi impulse buying? Boleh mengisi itu, boleh mengisi apapun yang kalian dapatkan di bimbingan hari ini. Ini nanti dibacakan atau dikumpulkan aja? Dikumpulkan saja. Oke. Saya lupa. Nanti ada satu yang saya minta untuk membacakan gitu ya. Oh my God. Silakan saya beri waktu 3 menit. Oke Bu. Kamu apa? Bukan boleh nyontek. Oh my God. Sudah selesai. Selesai. Keren ya. Yang lainnya bagaimana nih? Sudahkah selesai? Sudah. Aku lihat kamu ya. Boleh. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, saya minta satu orang untuk menyampaikan hasil dari self better worksheet-nya. Siapa nih yang mau menyampaikan? Atau mungkin saya tunjuk saja? Iya aja Bu. Baca aja. Mungkin dari tadi yang mungkin belum berbicara, Mbak Dimas. Oke, silakan Dimas. Jadi Bu, di sini saya menuliskan yang pertama itu
boleh FOMO. Iya. Kita harus bisa mengontrol diri kita, termasuk keinginan kita, terus rasa iri kita gitu Bu, sehingga kita itu bisa mengurangi impulsif buying itu. Oke, terima kasih ya. Jadi tentunya impuls buying itu sangat-sangat berdampak buruk gitu ya bagi kita semua gitu. Nah dari kontrol diri yang kurang, kemudian adanya FOMO itu yang juga terjadi salah satu faktor penyebab dari adanya impuls buying. Maka dari itu kalian harus benar-benar bisa mengontrol diri kalian agar agar tercegah dari fenomena ini. Impuls buying. Siap-siap. Oke teman-teman, kita sudah ini bisa diulang lagi. Oke, silakan ya. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah melakukan kegiatan dengan berdiskusi tadi ya, sudah mereview kegiatan, sudah saling menyampaikan pendapat, sudah menuliskan sudah menuliskan self better worksheet gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang belum kita lakukan sebelum acara ini berakhir? Evaluasi. Saya udah keceplosan dulu ya. Oke, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan evaluasi di sini. Nanti evaluasinya dibawa pulang saja, dikerjakan di rumah. Ya. Ini nanti saya kasihkan ke ketua tim. Oh ya, ini ketua timnya tadi siapa? Ketua kelompoknya Madan. Oh ya, silakan dibagi pada teman-temannya ya. Oke, nanti silakan dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan silakan dibagikan kepada saya. Siap. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah akan berakhir ya, karena kalian tadi sudah kita sudah melewati beberapa hal, kita sudah mendiskusikan banyak hal, tentunya kalian juga semakin terbuka pikirannya bahwasannya terkait dengan impuls buying tadi, dan harapannya kali kita semua bisa tercegah dari hal tersebut. Amin. Nah, sebelum kita akhiri, siapa nih yang ingin menyimpulkan hasil dari kegiatan bimbingan kelompok? Saya, Ilham. Silakan, Ilham. Ya, tadi saya belajar banyak sih Bu dari kegiatan ini karena bertemu dengan teman-teman yang baru, ada yang dari kelas 10, kelas 11, dan dia dari kelas 12. Ini menjadi suasana baru Bu ya, karena saya dan dia ujian terus, jadi ini suasana baru juga kan. Saya belajar juga tentang bagaimana cara menghindari impuls buying. Dimana ya sebelumnya saya sudah pernah impuls buying, tapi sekarang saya juga dalam proses, dan melalui kegiatan ini saya semakin yakin untuk bisa berubah gitu Bu. Sekali. Setelah itu, yang terakhir, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Mungkin ketua tim Bu, ketua tim. Kesannya awal-awal saya sangat senang ya Bu, karena kami bisa tahu cara atau tips-tips mengurangi impuls buying bagi kita. Nah, kesannya mungkin buat teman-teman yang masih terkena impuls buying ini mungkin dikurangi dengan cara mengikuti tips-tips yang kita diskusikan tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimpulkan dan juga memberikan pesan-pesan terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini, karena ini sudah siang hampir sore, kalian juga perlu istirahat juga. Maka saya rasa cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya jika ada kegiatan bimbingan kelompok lagi. Oh iya, karena waktunya sudah berakhir dan kalian akan meninggalkan tempat ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang Ustaz Mahir. Karena sudah di ujung kegiatan, jadi kita tutup berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih warga sudah berdoa. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sangat keren semua untuk menghadiri bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila dari saya ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini, aku tahu jalan yang harus kutempuh. Aku tak lagi tergoda oleh janji kebahagiaan sesaat. Dengan langkah yang lebih bijak, aku belajar untuk menghargai apa yang benar-benar penting. Aku yakin bisa, karena aku telah menemukan kekuatan dalam diri untuk memilih dengan hati, bukan nafsu.
hope it captures the energy and human unity of the project.